Baik para jamaah sekalian, kita mulai kajian kita. Sebagaimana biasa kita buka majelis ini dengan membaca doa. Kajian kita pada jadwal Senin kemarin, yaitu An-Nisa ayat 92 akan dibuka, dan kali ini kita akan kembali mengulang mungkin ayat 92-nya sampai 94. An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita silakan kepada Ibu Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah rahimakumullah, muslimin muslimat, ikhwan akhwat, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan saya hormati karena Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita diberi kembali oleh Allah kesempatan untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang dinul Islam, yaitu dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan ya, kajian terjemah Al-Quran yang terakhir sampai An-Nisa 92 ya, tapi nanti kita ulang lagi 92-nya dan kita baca sampai 94 ya. Baik, para sekalian, kita awali talim ini untuk berkahnya kajian ini dengan membaca Ummul Quran. Setelah itu kita lanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 92, 93, 94. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Yang kita panjatkan dalam doa-doa selama ini juga Allah kabulkan. Dan juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir lantaran ada uzur syar'i, semoga segala uzurnya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak memiliki penyakit dan rasa sakit. Yang sibuk juga diberi kelapangan sehingga bisa bersama-sama kita kembali untuk thalabul ilmi. Juga untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang telah menghadap Allah, guru-guru kita, termasuk para pewakaf masjid ini ya. Semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terindah, yang terbaik dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah wa kulnatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa ma qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain taubatan minallah wa kana Allahu aliman hakima wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumussalam lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ya sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, 3 ayat kita baca, mudah-mudahan dari huruf ke huruf selain mendatangkan kebajikan per huruf 10 kebajikan, juga bisa mendatangkan hikmah yang banyak buat kita ya, baik rahmat maupun obat ya. Dan juga pastinya banyak lagi keutamaan-keutamaannya ya manakala kita baca Quran. Tapi tentu saja kita jangan puas dengan pahala-pahala itu saja, makanya mari kita sama-sama kita telaah ya, kita kaji ya, apa yang menjadi pesan-kesan dari ayat-ayat kita baca tadi, perintah atau larangan, atau mungkin berita-berita orang-orang terdahulu yang bisa kita ambil ibrahnya. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan langsung ke terjemah ya. Ini yang 92 mengulang ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah patut atau tidak ada lil mu'minin bagi orang beriman, jadi orang yang sudah memiliki iman yang mapan ya, mukminin, bukan alladzina amanu, ayyaqtula akalah dia membunuh mukminan akan seorang mukmin, illa kecuali khotoan karena kesalahan. Jadi dipastikan dengan ayat ini juga berarti nggak mungkin orang beriman itu membunuh orang mukmin, nggak mungkin ya. Kalaupun terjadi karena satu kesalahan, berarti tidak sengaja.
Ya, misalnya karena sedang latihan, misalnya, kemudian salah sasaran, Pak, itu nggak sengaja. Kita sedang bawa kendaraan, tiba-tiba nabrak, ya, mau nginjek rem ternyata lupa, yang injek gas. Atau mungkin dokter niatnya ngobatin tapi malah praktek, ya, mau ngobatin malah salah ngasih obat hingga orang jadi mati. Kan nggak sengaja tuh, Pak. Kan niat dokter ngobatin biar sembuh, tapi karena khotoan tadi, ya, berarti sesuatu yang tidak sengaja. Tapi ternyata sesuatu yang tersengaja itu bukan berarti nggak dosa, berarti tidak salah itu juga, karena ada sanksi pidananya, tetap ada sanksi pidananya. Nah ini, ya, satu, wa man qatala mu'minan khotoan, dan barang siapa yang membunuh orang beriman dengan khotoan karena kesalahan, tidak sengaja, salah, ya tadi, ya, salah tembak, salah sasaran, salah ngasih obat, ya, atau tadi nabrak orang nggak sengaja, itu berarti yang khotoan. Itu sanksi pidananya, hadnya, kalau istilah Quran had, ya Pak, atau hudud jamaknya, fatahriru raqabatin mu'minah, ya, yaitu dengan memerdekakan seorang budak yang beriman, boleh laki atau perempuan, ya, besar maupun kecil, ya, yang penting dia budak yang memang sudah bisa bekerja, ada potensi yang diharapkan sama yang punya. Berarti ini satu, ya Pak, memberikan budak. Tidak cukup dengan memerdekakan budak. Yang kedua, wadiyatun, harus bayar diat, ya, semacam tebusan. Musallamatun, yang diserahkan ila ahli, kepada keluarganya, keluarga yang terbunuh. Jadi ini Pak termasuk salah satu di antara hak, ya, dalam peristiwa pembunuhan itu ada 3 hak. Pertama hak Allah, kedua hak keluarga yang dibunuh, ketiga ada hak dari orang yang telah dibunuh. Ya. Ada 3 hak yang harus dipenuhi. Ya, pertama hak Allah, karena itu makhluk Allah, ya, maka dia harus bertobat pada Allah, dan itu paling mudah, ya, karena Allah Maha penerima tobat. Yang kedua hak keluarga yang dibunuh. Nah, hak keluarga yang dibunuh adalah membayar diat, membayar diat, diserahkan musalamatun ila ahlihi. Dan ini besar kecilnya tergantung tadi, ya, keputusan daripada hakim, karena ini pasti akan disidangkan. Illa ayasodaku, kecuali keluarga yang terbunuh tadi mensodakokan, artinya membebaskan, dia tidak menuntut akan diat. Nah ini termasuk perkara yang sangat mulia, ya, termasuk ketika ada tuntutan kisos. Kalau kisos kan membunuh bukan nggak disengaja, ya Pak. Kalau ini kan nggak sengaja. Jadi kalau yang sengaja, nah kisos. Kalau ini yang nggak sengaja. Jadi ini kalau keluarga yang terbunuh tidak menuntut diat, ya, dia ikhlas, ridho, karena dianggap sebagai satu musibah yang harus dimaafkan, ya, ini adalah qadarullah, ya, maka ini yang terbaik, ya, mensedekahkan. Nah ini hak keluarga yang terbunuh. Tadi ada hak yang ketiga, hak yang dibunuh. Yang dibunuh sudah mati, nggak selesai di dunia itu pasti. Nah selesainya nanti di akhirat. Jadi ternyata hak Allah bisa selesai di dunia, hak keluarga yang terbunuh bisa selesai di dunia. Nah hak yang dibunuh tadi Pak, nah belum selesai. Jadi masih ada urusan nanti, apalagi membunuh dengan sengaja. Makanya Ibnu Abbas menyebutkan kalau membunuh dengan sengaja itu tidak terampuni di dunia, karena masih ada hak yang terbunuh nanti di akhirat. Maka tidak main-main. Nah, itu enggak main-main, ya, dosanya itu sangat besar, ya. Termasuk salah satunya sama dengan apa? Kalau membunuh sengaja sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Sama dengan membunuh orang seluruh dunia, ya. Lanjut.
Wa in kana min qaumin. Nah, jadi tadi perkara satu kasus pembunuhan yang tidak sengaja dengan cara seperti tadi ya, Pak. Nah, sekarang kasus yang lain. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misakun. Dan jika adalah yang terbunuh tadi dari kaum yang mana, Pak? Min qaumin aduin, ya, dari kaum yang aduin musuh lakum buat kalian. Wa huwa mu'min, dan dia orang beriman. Jadi ada satu kaum yang kaum itu memang memusuhi kita, tapi di tengah-tengah musuh itu ada orang beriman. Nah, karena dia posisinya berada di tengah-tengah musuh, kebunuh gitu kan, kebunuh karena berada di pihak musuh. Padahal orang beriman. Bisa jadi, Pak, orang ini adalah memang sengaja dari kita diselupkan, bisa jadi seperti itu, untuk mengintai, mencari apa? Informasi, bisa jadi seperti itu. Nah, tiba-tiba kena ya peluru kita, kemudian mati. Jadi dia berada di pihak musuh, ya. Kemudian terkena. Jadi beda dengan kasus yang tadi ya, Pak. Nah, ini untuk untuk apa? Hadnya atau sanksi pidana adalah fatahriru raqabatin mu'minah. Satu ya, hanya apa? Memerdekakan seorang budak yang beriman. Jadi nggak ada diat yang harus diserahkan ke keluarganya, ya, karena dia memang berada di pihak musuh waktu itu. Jadi unsur ketidaksengajaannya lebih ringan ya dibanding dengan yang tadi ya. Kalau sedang latihan tadi salah ngasih obat, nabrak kan bisa jadi kita yang lalai. Kenapa nginjeknya gas bukan rem, ya kan? Seperti itu. Nah, itu. Jadi ini kasus yang kedua ya. Kalau si yang terbunuh tadi yang beriman berada di pihak musuh itu. Dan yang kasus yang ketiga adalah wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun ya. Dan jika adalah dari kaum yang diantara kamu, kita orang beriman ya, wa bainahum, dan mereka itu misakun itu, mereka itu orang kafir ya, Pak, orang kafir. Jadi kita kelompok orang beriman dengan orang yang kafir, kelompok orang kafir, ada misak, ada perjanjian damai ya, perjanjian damai. Jadi bukan dalam keadaan perang kayak kasus yang kedua tadi ya, bukan. Jadi dalam keadaan tidak berperang karena perjanjian damai. Nah, ternyata ada yang terbunuh orang beriman dengan tidak disengaja. Maka sebagai hadnya, sanksi bidananya adalah fadiyatum musalamatun ila ahlihi, yaitu dengan apa? Menyerahkan diat kepada keluarganya. Plus dengan wa tahriru raqabatin mu'minah. Jadi sama dengan yang pertama tadi. Hanya bedanya kalau yang pertama tadi budak itu memang harus dibebaskan, walaupun harus menjual semua barang-barang yang dia miliki, sebesar apapun nilai si budak tadi, yang penting budak beriman. Nah, kalau ini ada sedikit keringanan ya. Kalau memang famalam yajid, maka tidak dapat itu budak, nggak ada, atau memang nggak mampu untuk menebus budak karena mahalnya harga budak, fasyamu syahraini mutata bi'ain, bisa diganti ya, sebagai kafaratnya adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut ya. Jadi kalau mulai Syawal puasanya berarti plus dengan Zulqa'dah, seperti itu. Kalau mulai Zulhijjah berarti plus dengan apa? Muharram. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kalau tidak dapat apa? Atau tidak bisa memerdekakan budak. Nah, ini sebagai taubatan, bentuk tobat minallah, dari Allah. Artinya Allah akan menerima tobat ya untuk membunuh yang tidak disengaja ini ya, yang tidak sengaja ini. Wa kana Allah, dan adalah Allah aliman, maha mengetahui, hakiman, lagi maha bijaksana. Jadi para jamaah sekalian, untuk ayat yang 92 ini sebagai ulangan ya, Pak, karena sudah saya terangkan tempo hari. Nah, artinya pesan dari saya ya dari ayat ini supaya kita lebih hati-hati ya, jangan dianggap sepele ya, karena ternyata nggak sengaja itu juga ada sanksinya
dan dosa ya. Makanya ada doa juga dalam Quran surat apa Pak? Al-Baqarah ya. Rabbana la tu'akhidna inasina au akhtana, ya kan? Au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau apa? Siksa kami ya, sekiranya kami sekiranya kami kelupaan dan kesalahan. Au akhtana. Inasina akhtana dan seterusnya, gitu ya. Jadi ternyata memang yang tidak disengaja pun bisa mendatangkan apa? Sanksi pidana. Termasuk kelupaan ya, kelupaan tadi. Jadi ternyata ada salahnya. Jadi nggak bisa beralasan lupa ya, nanti di persidangan Pak nggak bisa beralasan tidak sengaja. Gitu. Karena ternyata itu ada sanksi. Jadi kita emang harus hati-hati dalam bertindak, dalam berbuat. Nggak boleh ceroboh, nggak boleh sembarangan. Gitu ya. Baik para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Sekarang nih materi yang barunya ya. Wa may yaqtul mu'minan, dan barang siapa yang membunuh mukminan orang beriman muta'ammidan dengan sengaja ya. Baik membunuh lantaran apa? Ingin mengambil hartanya, ingin cepat-cepat dapat warisannya ya. Termasuk orang-orang kafir yang memerangi orang beriman ya, seperti adegan hari ini yang kita saksikan lewat media di Gaza sana. Itu muta'ammidan, bukan ya jumlah yang sedikit ya Pak, mereka sengaja membunuh dengan alat-alat pembantainya ya. Itu fajazauhu, akan balasannya nggak tanggung-tanggung, jahannam, neraka jahanam ya. Karena di ayat lain disebutkan apa? Dosanya sama dengan membunuh orang seluruh dunia. Dan sebaliknya kalau menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan seluruh dunia. Ya, kalau menghidupkan itu maksudnya nggak nuntut kisos ya Pak. Jadi ketika orang itu membunuh, kemudian sanksinya kisos, orang itu keluarga nggak miliki kisos, sudah diat aja. Berarti membiarkan hidup. Nah itu berarti menghidupkan satu orang itu Pak yang beriman, pahalanya sama dengan menghidupkan orang seluruh dunia. Nah, neraka jahanam yang khalidan fiha, kekal di dalamnya. Jadi nggak ada batas akhirnya, nggak ada ujungnya. Jadi untuk ukuran neraka yang paling bawah, paling dahsyat ya, ada neraka talazzo, neraka hawiyah, neraka jahim, neraka sakor, ya, neraka sa'ir ya, dan ini yang paling dahsyat, jahanam. Nah, selain neraka jahanam, wa ghadiballahu alaihi, dan ada murka Allah atasnya. Jadi Allah memurkai. Artinya di dunia selagi dia nggak tobat terus dalam murkanya Allah ya, dengan caranya sehingga Allah wa'lam bishawab ya, pasti ya, karena satu ketetapan dari Allah. Wa la'anahu, dan Allah juga melaknatnya, mengutuknya. Jadi orang-orang yang membunuh orang beriman itu dalam kemurkaan dan kutukan Allah. Terbukti mereka Pak yang sedang membantai ya, muslimin mukmin di Gaza itu juga dikutuki oleh manusia ya, dengan doa-doa kunut nazilahnya itu. Dengan doa-doa apa? Kunut nazilahnya. Wa'addalahu, dan Allah menyiapkan baginya akan azab aziman yang sangat besar. Jadi lengkap banget itu Pak. Oh ya, untuk ukuran neraka yang paling dahsyat, kemurkaan Allah, kutukan Allah juga dengan diazab dengan sangat apa? Azab yang sangat aziman. Ini kalau yang apa? Membunuh dengan sengaja tidak tobat. Tobatnya apa Pak? Siap dikisos, siap bayar di diat gitu ya, itu tobatnya. Jadi kalau sudah siap untuk itu semua berarti ya Allah mengampuni gitu. Tapi kalau nggak ada tobat, tapi tadi untuk kisos, untuk apa diat ini kan kalau orang yang muslim ya Pak, karena ini adalah hukum Islam. Tapi orang kafir ya nggak mungkin gitu untuk terima itu ya. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya kita semua ya. Idza darabtum, apabila kalian apa Pak?
melakukan perjalanan, ya. Kata doroba itu mananya bisa memukul, Pak, ya, juga bisa membuat. Kalau di sini maksudnya adalah melakukan perjalanan fi sabilah, dalam sabilah berarti perjalanan perang, ya, perjalanan perang. Ya, jadi bukan perjalanan untuk jalan-jalan, ya, bukan tamasya, ya, istilah orang sekarang apa Made? Healing, healing ya, bukan ya, bukan healing ya, bukan tamasya, ya, tapi memang ini perjalanan yang apa? Perjalanan suci, syakal, kan ini perang suci, ya, perang fisabilillah. Fatabayyanu, maka hendaknya kalian tabayun, ya. Tabayun itu melakukan apa? Cross check, ya. Jadi, cari penjelasan, ya, penjelasan. Artinya kepada siapa, ya, yang memang harus dibunuh. Ini musuh beneran atau bukan, gitu ya. Seperti itu. Wala taqulu, dan jangan kalian mengatakan liman alqa, kepada orang yang alqa telah menyampaikan. Alqa itu dilaqo yulaki, menjumpai, ya, maksudnya melempar juga bisa, ya Pak, melempar. Tapi maksudnya menyampaikan ilaikum, atas kalian assalamu salam. Itu lasta mukminan, bukan orang beriman. Ini Masya Allah, ya. Jadi ini sudah ukuran salam. Apalagi Pak, mengucap kalimat la ilaha illallah, apalagi syahadat asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah itu ukuran juga termasuk, nggak boleh dibunuh. Salam juga sudah tidak boleh dibunuh, apalagi sudah syahadat, ya, dua kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu berarti kalau sudah dua kalimat syahadat, ya sudah hak muslim, ya, apa? Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Nah, dalam situasi perang, mengucap salam pun sudah nggak boleh dibunuh, termasuk mengucap kalimat tauhid, walaupun bukan kalimat syahadat, Pak, la ilaha illallah. Berarti dia sudah akidahnya sudah sama sama kita, ya Pak, sama-sama bertuhan Allah yang satu. Jadi jangan dikatakan kamu bukan mukmin, jangan. Nah, kemudian dibunuh sementara tabtaguna, kalian mencari aradha. Ya, aradha itu apa? Kekayaan al hayati dunia, kekayaan harta dunia, ya. Dengan apa? Bersuudzon, ya, kamu mau pura-pura aja, langsung ditikam, langsung ditembak, langsung dibunuh. Ya. Harapannya supaya mendapatkan tadi aradul hayatid dunia. Nah, ini termasuk disalahkan. Fa indallahi, maka di sisi Allah itu magonimu, banyak gonimah, ya, magonim ini jamak pada gonimah, ya. Gonimah itu artinya apa, Pak? Harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang yang didapat lewat proses peperangan, namanya gonimah. Jamaknya magonim, jamak taksir namanya. Tapi kalau harta rampasan perang didapat tanpa proses perang, namanya fai, ya. Mau perang tiba-tiba musuhnya kabur, ninggalin harta, nah diambil, itu namanya fai. Jadi harta rampasan perang itu disebut apa? Al-Anfal, ya. Kayak Quran surat Al-Anfal itu artinya kan rampasan perang. Nah, Al-Anfal itu ada dua macam tadi, ada gonima, ada fai, gitu ya. Nah, itu haknya Allah 20%, Allah dan Rasul. Nah, maka di sisi Allah itu banyak ya, gonima kasirotun yang banyak, ya. Jadi jangan mencari gonimah pada orang yang mengucap salam. Sisi Allah banyak gonimah lewat proses peperangan yang benar, ya, yang dibenarkan oleh syar'i. Kadzalika, itulah kuntum kalian min qablu, dari sebelumnya, famanallah, maka memberikan nikmat siapa Allah alaikum, atas kalian, fatabayyanu, maka hendaknya kalian bertabayun, ya. Jadi harus cross check, recheck, ya, jangan apa? Ceroboh. Juga nggak boleh termasuk berprasangka buruk, ya. Ini kasusnya pernah terjadi sama siapa? Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid. Dalam suatu peperangan muslimin sudah sering mereka ada yang dibunuh,
Nah, tiba-tiba terjadi duel ya, 1 lawan 2. Ya, artinya 1 lawan 2 itu Usama plus sahabat Ansor dengan orang kafir 1. Begitu mau dibunuh langsung mengucap kalimat la ilaha illallah. Sahabat Ansor langsung tarik senjatanya. Nah, Usama dengan jiwa mudanya, kan masih muda banget ya, 14 atau 15 tahun, langsung ditebas saja Pak, tebas, mati. Nah, itu. Nah, para sahabat langsung ketakutan juga, ini gimana ini kayak orang ucap kalimat tauhid kok dibunuh. Akhirnya begitu ya, ini merupakan kesalahan tadi ya, kesalahan. Akhirnya beritanya sampai ke Madinah, sampai ke Nabi ya. Usama masih di tempat lokasi peperangan, tapi berita udah sampai. Nah, begitu Usama pulang, langsung dipanggil sama Nabi, di cross check sama Nabi, tanya, betul kamu membunuh orang yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah ya. La ilaha illallah, bukan kalimat syahadat ya Pak, bukan. Betul ya Rasulullah, kenapa kamu bunuh? Ya, dia pura-pura masuk Islam, biar selamat dari pedangku ini gitu ya. Nah, jadi Masya Allah ya, kalau kata kita mah sotoy ya Pak, sotoy. Kalau kata kita sotoy. Rasul marah. Ya. Kenapa kamu nggak belah dadanya aja? Ada nggak kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya? Apa yang dapat kamu pertanggungjawabkan nanti ada dengan kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah sangat dasar, luar biasa Pak. Iya. Allah menciptakan surga neraka itu karena kalimat la ilaha illallah. Buat orang yang mengimani la ilallah, surga. Buat yang mengingkari, neraka. Nah, sampai kata Usama, seandainya saja saya pada waktu itu belum masuk Islam, itu lebih baik ya. Itu lebih baik gitu. Nah, tapi kasus ini tidak masuk dengan ayat 92 gitu ya, karena dapat sanksi, tidak ya, nggak disangsi. Artinya Usama memang situasinya situasi perang tadi ya. Kemudian memang waktu itu juga dia ya tadi ya, belum secara apa Pak, secara jelas mengucap kalimat syahadat. Bukti imannya juga memang belum terbukti dengan kegiatan sholat dan segala macam itu ya. Jadi nggak ada dalam tarikhnya itu. Kemudian Usama dikasih sanksi apa tadi Pak, memberikan budak tidak, atau bayar dia juga tidak gitu ya. Walaupun juga sifatnya kesalahan juga, karena memang disalahkan sama Nabi gitu ya. Nah, jadi tadi di ujung ayatnya, innallaha, sungguhnya Allah itu, kana adalah dia Allah, bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, khabiron, maha mengetahui ya. Khabir ya sering diartikan maha mengetahui ya. Arti yang lebih tepat adalah apa? Maha mengetahui tentang detail apa yang terjadi. Khabir ya. Khabir, maha mengenal, itu juga bisa. Ini kurang lebih terjemahannya para jamaah sekalian. Ada yang tanyakan sekitar terjemahannya? Ada nggak? Ayo silakan. Nah, pembunuhan massal yang dibunuh orang beriman. Kemudian itu. Kalau yang bunuh orang beriman berarti tobatnya seperti ini gitu. Tapi kalau yang bunuh bukan orang beriman ya namanya tadi sudah jelas dia jahanam tadi kan. Seperti itu. Kalau yang bunuh orang beriman dia harus tobat gitu ya, tobat. Atau dia orang kafir pun bisa tobat ya kan. Bahkan kalau dia tobat, dosa sebanyak apapun Allah ampuni ya, seperti apa Pak? Bayi yang baru lahir. Iya. Kan banyak ya sahabat-sahabat yang berlatar belakang pembunuh orang beriman kan Pak. Lalu waktu perang di pihak kafir ya seperti Pak, masih ada Muawiyah, ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan pernah perang Badar, perang Uhud. Kan bunuhin orang beriman kan, dengan sengaja bahkan kan. Nah, tapi karena dia masuk Islam, tobatnya masuk Islam, ya sudah, seperti bayi yang baru lahir. Nah, kalau nggak bertobat ya jahanam tadi. Nah, kalau sudah dalam Islam, sudah muslim, mukmin ya tadi, dengan bayar, dengan memerdekakan budak. Kemudian kalau kasusnya memang tidak sengaja, itu bukan karena mereka bukan di pihak kaum yang memusuhi, berarti 2 plus dengan diat. Plus dengan diat seperti itu. Nah, tapi kalau tadi dia adalah orang beriman itu memang ada perjanjian di pihak kaum kafir yang ada perjanjian damai,
Maka dua tadi, ada memberikan budak, ada plus di diat. Nah, kalau nggak ada budak, maka dia harus apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Seperti itu. Nah, itu baru 1 orang mukminan ya Pak yang dibunuh ya. Nah, kalau yang dibunuh tadi massal, ya lebih dosa, banyak lagi. Ya kan? Nah, ya kan? Massal apalagi kan? 1 orang beriman saja. Gitu. Maksudnya di masa itu kan yang membunuh banyak. Satu orang di masa. 1 orang? Banyak yang membunuhnya masa. Oh gitu. Oh masa itu rame-rame. Gitu. Ya sama kan? Iya. Arti 1 orang dibunuh banyak kok, banyak orang. Gitu. Kalau kotak amal dibunuh sampai mati. Oh iya. Kalau dia yang dibunuh orang beriman ya Pak, mukminan ya. Tapi kalau yang dibunuh bukan orang beriman kan beda. Beda kan? Ini kan wa makal mu'min ayaktula mukminan tadi. Kalau yang dibunuh tadi orang nyolong lagi bukan beriman, Pak. Loh iya kan jelas hadisnya kan. Orang beriman kita mencuri itu lagi nggak punya iman. Orang beriman ketika zina nggak lagi punya iman. Bukan mukminan waktu itu mah. Kira-kira masuknya ke situ, Ustaz. Seperti tapi kan dia cuma waktu nyolong doang kan. Bukan lagi itu lagi nggak ada bahasanya, nggak ada, bukan turun. Nggak termasuk. Walaupun tetap dia memang nggak boleh, dilarang juga dalam Islam membunuh itu tetap nggak boleh bunuh ya Pak, nggak bunuh. Artinya gini, mau pencuri karena hukum pencuri itu bukan dibunuh, ya kan? Pembunuh pun walaupun dia dikisos, lihat proses peradilan, nggak liar. Ya kan, proses peradilan. Maka nanti hakim akan menawarkan diat kepada keluarganya. Karena diat itu kata Allah lebih mendekati takwa dibanding harus kisos, gitu kan. Jadi kisos pun nggak liar, tertib peradilan, tertib ulil amri, gitu. Diadukan masalahnya, seperti itu. Jadi nggak main begitu keluarga kita terbunuh langsung kita bunuh, nggak begitu, itu namanya dendam. Ya. Jadi tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Tadi nggak boleh, hukum mencuri bukan dibunuh, Pak. Iya, hukum mencuri itu bukan potong tangan pun nggak liar, harus proses peradilan. Karena nanti akan ditanya kenapa mencuri. Jangan-jangan ini orang kelaparan, ya kan? Nggak boleh main hakim sendiri. Yang memutuskan potong tangan itu adalah hakim. Qadhi kalau bahasa dalam syariatnya. Itu. Jadi bukan begitu orang mencuri rame-rame dipotong tangannya, nggak begitu, enggak. Itu namanya main hakim sendiri, nggak boleh, tetap ada proses. Nah, tanya kan, kenapa mencuri, seperti itu. Gini Pak RW, bahkan ada angka-angka tertentu ya, senilainya sebesar berapa orang itu harus dipotong tangan. Gitu. Emas itu juga berapa gram, seperti itu. Kemudian nyuri motornya di mana? Motornya pakai depan rumah atau di dalam garasi? Kan jadi masalah. Kalau pakai depan rumah mah itu memang ada beda, itu nggak dipotong tangan juga. Memang kan ada apa istilahnya, kesempatan, diberi kesempatan, ya kan? Iya tuh. Nyuli emasnya memang lagi dipakai pada ngerayut, jadi dia disemprot lah itu. Tapi kalau emasnya dalam laci beda, itu kan dalam laci disimpan seperti itu. Termasuk tadi nyuri makanan apa segala macam kan, karena kelaparan atau apa gitu ya. Jadi kalau karena kelaparan malah yang salah yang orang-orang kaya kan Pak. Kalau sampai ada orang kelaparan sementara yang dicuri orang kaya, mungkin malah yang salah yang dicuri. Loh ya kan? Karena dia kelaparan untuk ngasih makan anak-anak, seperti kasus di Lampung waktu itu kan Pak. Ya, orang nenek-nenek nyuri apa? Singkong, ya kan, nyuri singkong di kebunnya punya siapa Pak? Punya Abu Rijal Bakri ya, gitu kan. Ternyata begitu sidang, karena memang untuk ngasih makan cucu-cucunya. Nah, tetap sebagai secara materi hukum nenek ini salah. Jadi memang harus membayar ganti sekian, ya gitu. Tapi bapak-bapak yang menghadiri juga salah, karena di tengah-tengah kota seperti ini ya, Tanjung Karang, ada nenek-nenek yang sampai kelaparan. Nah, akhirnya tuduh salah, akhirnya suruh ngasih uang kan, ngencelengin gitu kan di ruang sidang. Akhirnya dikencelengin sampai akhirnya dapat sekian uang, yang akhirnya uang itu bisa untuk bayar apa? Bayar denda tadi ya, dan masih sisa. Itulah hakim yang bijaksana tuh Pak.
ya kan, kebijaksanaan seperti itu. Tapi kalau yang Jawa Timur nyolong kayu itu kok tetap aja di penjara itu. Iya, nyolong kayu apa ya waktu itu kayak. Berarti hakimnya nggak benar kali itu. Ya tadi kan, jadi memang ya diproses ya secara materi hukum memang bersalah. Tadi kita tetap bersalah juga kan Pak? Nyuri itu salah, makanya dia jatuhin hukuman untuk bayar ganti sekian. Salah gitu, tetap salah. Tetap salah juga tadi, yang di Lampung tetap salah. Cuman tuntutannya nggak penjara ya, nggak penjara, tapi membayar ganti sekian. Gitu. Jadi tetap nggak dibenarkan ya, membunuh massal tuh nggak dibenarkan ya, nggak dibenarkan. Harus tertib apa? Ulil amri, lihat proses peradilan itu. Itu ya, jadi jangan sampai tanya gara-gara apa kotak masjid orang sampai pencurinya sampai mati, ya, kan? Ya tangkap aja, serahkan kepada yang berwajib, bukan dihukumi, bukan dihukumi. Pak RT yang nangkep itu nggak dimatiin Pak RT ya. Serahkan itu seperti itu. Sampai ke polisi saya. Tapi yang narasumber yang gebukin mati malah di penjara itu. Lah iyalah. 7 orang. Lah iyalah. Ya bener itu. Karena tadi orang mencuri itu hukumnya bukan digebukin kan, bukan dimatiin, bukan. Bukan dimatiin. Nah, yang muta'amidan tadi ya, yang disengaja ini nggak tanggung-tanggung jahanam. Yang muta'amidan, mau motifnya apapun kalau orang beriman ya, karena nggak ada alasan untuk membenarkan bunuh orang yang beriman. Dan hari ini sering terjadi ya, gara-gara masalah Bapak, masalah rumah tangga, masalah warisan, masalah utang piutang, ya kan? Nah, kemudian itu masya Allah itu begitu apa namanya murahnya dan gampangnya nyawa melayang itu orang membunuh ya. Iya. Allahu Akbar gitu ya. Ya tangkap aja gitu kan, tangkap aja bukan dimatiin. Kayak tadi kan, udah assalamualaikum gitu kan kata musuh, ya tangkap aja jadi tawanan. Lah kan, ya tangkap aja jadi tawanan kan. Oh ya kan, sudah berarti udah nyerah kan, udah nyerah, udah tangkap tawanan. Itu. Benar itu. Jadi memang dibenarkan kalau itu dibenarkan kita bela harta, belanya nyawa itu benarkan. Ya, entah nanti kita bisa, kalaupun tetap ya kalau di kita mah ada sanksinya, tapi dibenarkan dalam Islam itu dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, itu dibenarkan itu Pak. Oh iya itu dibenarkan. Tapi dibenarkan ya Pak, kita dibegal, itu dibenarkan. Iya, tapi di Islam dibenarkan itu asli. Di Islam dibenarkan ya. Tapi kan yang di Bekasi itu di penjara juga. Iya, penjara juga Mas. Iya, cuman kan Bela. Jadi bela harta, bela nyawa, bela keluarga ya Pak, itu dibenarkan. Yang mempertahankan harta benda itu sebenarnya benar. Baik para jamaah sekalian, mudah-mudahan belum puas dengan kajian ini ya, nanti terus ditanyakan dan yang akan datang kami lanjutkan ya, ayat ke-95 insya Allah. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.